Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, langsung saja kita simak video ini. Madhab itu, kalaupun ada, itu bukan buat orang awam, tapi buat ahli ilmu. Karena dia beristidlal. Mampukah orang awam beristidlal? Nggak mampu. Mampukah orang awam berijtihad? Ini salah kaprah. Madhab itu artinya kumpulan pendapat ijtihad para ulama. Dan yang bisa masuk ke sana orang awam atau ahli ilmu? Ahli ilmu. Itu paham. Orang awam marah. Orang awam ada dalil. Dia tidak bisa beristidlal. Dia pegang dalil kitab dan sunnah. Jadi salah kalau dikatakan saya madhabnya Syafi'i. Dia awam. Kalau penanya bukan ahli ilmu, bukan ulama, maka dia tidak berhak bermadhab. Karena bermasuk ke dunia madhab itu dunia ijtihad. Dia mentarjih. Dan itu ahli ilmu. Jadi kadang-kadang kita menjumpai nih sebagian orang yang kalau tidak menemukan suatu ungkapan harus bermazhab. Lihat di Quran, oh nggak ada nih harus bermazhab. Gitu. Dengan begitu polosnya, menemu ungkapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Dilihat di Qurannya, nggak ada nih di Quran. Jadi istilah nggak ada di Al-Quran itu redaksinya nggak ada di Quran gitu. Jadi nggak sepolos itu ya. Jadi perintah bermazhab, redaksi alaikum an tatamadhabu bimadzhabis yang nggak ada di Quran. Tapi pesan intinya ada di Al-Quranul Karim. Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti beliau mengarang kitab, bahkan judulnya itu Ala Madhabiyah Akhtar Bid'ah Tuhaddid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah. Anti mazhab. Jadi beliau itu sikap sebagian golongan yang anti mazhab itu adalah bid'ah. Bid'ah yang dapat menghancurkan syariat Islam, mengancam syariat Islam. Di antara dalil atau landasan kita harus bermazhab dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ahlul ilm, kepada ulama, kalau kalian nggak tahu. Lalu setelah itu beliau mengomentari apa? Dengarkan ini Pak, perkataan. Jadi kalau ditanya mana bermazhab itu dari Al-Quran, itu Al-Quran memerintahkan kepada kita, kalau kita nggak tahu, tanya sama ahlinya. Dan saya kira itu sangat logis sekali. Di mana-mana kita kalau bicara disiplin keilmuan, kedokteran, ilmu agama, kalau pengen tahu ini benar atau salah, tanya ahlinya. Nah, bermazhab itu, bermazhab Asy'ari, bermazhab Syafi'i, bermazhab tasawuf Al-Ghazali, Asy-Syadzili dan lain-lain, itu bagian dari bertanya kepada ahlinya, karena kita itu nggak ahli. Kadang-kadang bukan cuma nggak ahli, ada orang punya keahlian tapi nggak punya kesempatan, sibuk, nggak cukup belajar agama itu setahun 2 tahun masalahnya. Nah, karena kita sibuk, nggak punya kesempatan, apalagi nggak punya keahlian, ikuti sama yang ahli. Dari Al-Quran, kata beliau, ajma'al ulama. Para ulama sepakat semuanya ala annal ayat, bahwa ayat yang tadi kita sebut amrun liman la ya'lamul hukam wala darilahu bittiba'i man ya'lam dalik. Semua ulama sepakat bahwa ayat itu adalah perintah agar kita bagi orang yang tidak tahu dalil agama seperti orang awam kayak kita ini, perintah supaya mengikuti yang tahu. Siapa yang tahu? Ya ulama itu. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan imam-imamnya. Sebenarnya mazhab itu banyak Pak, nggak cuma 4 doang. Mazhab fikih itu banyak. Kalau kan bisa dikatakan ratusan mazhab-mazhab itu. Kenapa harus 4 itu? Karena yang 4 ini, mereka punya murid-murid, murid-muridnya punya perhatian untuk menyebarluaskan ajaran gurunya. Lahir kitab-kitab. Imam Abul Hasan misalnya nggak mengarang kitab, tapi murid-muridnya ngarang kitab. Jadi ajaran beliau itu terwariskan oleh murid-muridnya. Mazhab yang Imam Auza'i misalnya, itu juga ada mazhab. Imam Laits ibn Sa'ad. Maksudnya imam itu punya mazhab-mazhab, cuman itu nggak bertahan karena banyak faktor. Di antaranya yaitu tadi murid-muridnya terputus, kemudian sanad keilmuannya dalam arti tidak dilanjutkan. Sementara mazhab-mazhab yang 4, kalau dalam akidah mazhab Asy'ari, lahir ulama-ulama besar itu, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Syahrastani, Al-Amidi. Orang kita berjilid-jilid sampai ke kita sekarang. Di Indonesia orang nggak bisa bahasa Arab, udah banyak terjemahannya. Kalau dilurut ke atas itu sampai kita itu ke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari,
Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melanjutkan ajaran salafus soleh. Salafus soleh nerimanya dari mana akidah itu? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nerimanya dari siapa? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu agama kita. Jelas asal usulnya agama Islam itu. Jadi bermazhab dengan mazhab, kalau dalam akidah itu nggak bisa kita itu membenarkan semua mazhab. Kalau dalam fikih, selama mazhab itu mu'tabar, Pak, selama ada landasannya, selama mazhab itu mu'tabar dalam arti dianggap oleh para ulama. Kalau ditanya mana yang benar, Maliki, Hanafi, Syafi'i atau Hambali, semuanya benar. Semuanya benar. Menyangkut masalah fikih, ulama itu seringkali berbeda pendapat dan semuanya benar. Karena fikih berkaitan dengan masalah furu, masalah cabang. Bukan masalah yang begitu serius gitu loh. Bukan begitu serius, artinya kalau orang itu salah, nggak sampai kufur. Nah, kalau dalam mazhab akidah, pilihannya dua, imam benar atau sesat. Yang sesat ini nggak selamanya kafir ya. Yang sesat ini nggak selamanya kafir. Tapi al-haqqu wahid. Yang benar itu satu dalam akidah. Setelah diteliti Pak oleh para ulama dari generasi ke generasi, ajaran akidah Islam yang terbebas dari bid'ah-bid'ah yang menyimpang, ya, bid'ah yang menyimpang, syubhat-syubhat yang sesat, itu ada dua mazhab, namanya mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, dan orang-orang yang mengikuti keduanya. Sebenarnya nggak harus pakai nama Asy'ari. Kalau Anda paham, kalau Anda bisa gitu ya, berijtihad sendiri, nggak harus. Tapi berhubung kita nggak tahu, oh ini hasil masakan, dua tanda petik, masakan ulama yang sampai ke kita itu, nah, kita ikuti itu. Dengan belajar tentunya, tetap harus dengan dipelajari, bukan ikuti selesai taklid. Enggak, kalau dalam akidah itu harus dipelajari. Jadi kalau ditanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dirumuskan Asy'ariyah Maturidiyah, itu karena sudah diteliti oleh para ulama, kitab-kitabnya, ajarannya, oh ternyata sampai pada kesimpulan, ini nih, mazhab yang benar nih, yang sesuai dengan ajaran Nabi dan salafus saleh, Asy'ariyah Maturidiyah. Oh kenapa harus pakai Asy'ariyah Maturidiyah? Penisbatan itu dinisbatkan ke orang yang punya jasa besar dalam mempertahankan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bukan berarti keduanya bikin agama baru, bukan mazhab tandingan, bukan agama tandingan. Keduanya itu punya jasa besar, membantah pikiran yang menyimpang, merumuskan kaidah-kaidah, memperkaya dalil, mengembangkan keilmuan dalam bidang keilmuan ini, begitu ya, aspek keilmuan dalam ilmu akidah ini dinisbatkan ke mereka. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Abul Hasan Syadzili juga begitu, Imam Al-Ghazali juga begitu. Kenapa suka ada muncul tasawuf Ghazali? Bukan berarti Imam Ghazali itu bikin tasawuf tandingan. Tasawuf itu intinya sama, semuanya berujung pada maqam ihsan. Imam Ghazali punya jasa untuk merumuskan tasawuf itu dengan sedemikian matang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, kitab fulan, disebutlah tasawufnya Ghazali. Semua ini nih, mazhab Syafi'i, mazhab Asy'ari, tasawuf Ghazali, atau tasawuf Abul Hasan Syadzili, semuanya merujuk pada sumber yang sama. Iya. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Unzuril sa'asit tawanis sah. Aywa sanaftah babal as'ilah. Lau wujid su'al. Saya kira itu cukup ya, sebagai pembekalan minimal untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita. Baik, teman-teman semua, barusan kita sudah bersama-sama menyimak video yang sangat luar biasa tentang bermazhab, teman-teman ya. Nah, tadi kita di awal video sudah mendengarkan salah satu Ustadz Wahabi, teman-teman ya, atau nama lainnya Ustadz Salafi. Itu mengatakan bahwa bermazhab itu bukan untuk orang awam, teman-teman. Nah, jadi orang yang bermazhab itu untuk orang yang ahli ilmu. Nah, itu gimana ceritanya, teman-teman ya? Sedangkan kita ini kalau tidak bermazhab, dari mana kita tahu, teman-teman? Nah, kan orang awam ini kan
kalau ingin mengetahui sesuatu dalil ataupun di dalam Islam itu kan harus bertanya kepada orang yang ahli ilmu, yaitu mazhab tadi. Nah, kalau kita tidak bermazhab, ya bagaimana kita mau mengetahui teman-teman ya? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kan rasa-rasanya gimana ya? Pemahaman Wahabi ini ya kita tahu lah teman-teman lah. Mereka ini apa ya? Anti mazhab teman-teman ya. Mereka ini anti mazhab. Jadi mereka itu katanya tidak bermazhab teman-teman. Langsung ke Al-Quran dan Sunnah teman-teman ya. Nah, jadi mereka itu langsung teman-teman, tidak ada perantara orang-orang yang ahli ilmu teman-teman ya, termasuk mazhab tadi teman-teman ya. Kan kita ada 4 mazhab, yaitu mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, itu 4 mazhab yang menjadi tuntunan umat Islam teman-teman ya. Nah, sedangkan mereka ini pemahaman Wahabi ini tidak mengikuti itu teman-teman ya. Mereka langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu kan gimana gitu teman-teman ya. Nah, tadi juga sudah jelaskan oleh Ustadz Nuruddin. Beliau sangat luar biasa ilmunya, Masya Allah, ilmunya beliau luar biasa teman-teman ya. Beliau itu Ustadz Nuruddin itu orang yang berilmu teman-teman ya. Nah, sudah dijelaskan semua tadi yang kita simak bersama-sama, bahwa dalam Al-Quran itu sudah ada teman-teman ya, sudah ada. Nah, jadi teman-teman, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi oleh Ustadz Nuruddin tadi bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita semua teman-teman ya. Nah, jadi kita harus berhati-hatilah dalam memilih ataupun berguru teman-teman ya. Karena apa? Karena sekarang ini lagi apa ya, pemahaman Wahabi ini lagi bisa dibilang di mana-mana ada teman-teman ya. Jadi kita carilah guru yang benar-benar lurus, yang artinya guru yang aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Yang tidak pandai membid'ahkan, mengkafir-kafirkan. Nah, itu kan gimana ya? Kita bisa menilai sendiri lah teman-teman ya. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu pengetahuan kita, dan bisa menjadikan apa ya, bekal untuk kita apa ya, agar tidak apa ya, mungkin tidak terpengaruh lah teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.